Ketika kita sadar bahwa kita adalah warga kerajaan surga, saudara perhatikan hal ini. Banyak hal terjadi di dunia ini tidak sesuai dengan harapan kita. Sakit, pergumulan, air mata. Kenapa Tuhan izinkan itu, saudara? Supaya hati kita tidak cinta dunia ini. Shalom. Selamat siang jemaat yang dikasihi Tuhan, bersyukur sekali untuk hari ini kembali kita bersama-sama berkumpul dalam ibadah, dalam rumah Tuhan. Dan seperti yang kita sudah saksikan, kita mulai series ini dengan melihat Injil dari 4 perspektif. Dan hari ini kita mulai dengan Injil Matius, Kristus adalah Raja yang dijanjikan. Nah saudara, saya mau mengawali dengan ini. Saudara tahu apa ini? Ya, ini awalnya kok sudah susah sekali ya. N-asetil para amifenol. Nggak tahu ini anak-anak yang sekolah belajar kimia sudah ada muncul ini? Atau saudara mungkin punya latar belakang di bidang farmasi, kimia, atau saudara seorang dokter? Mungkin hanya saudara yang tahu. Dan saya yakin sebagian besar kita tidak tahu apa ini. Dan kita tidak peduli ya kadang-kadang ya saudara ya. Tapi saudara, ketika kita tahu ini adalah senyawa kimia paracetamol, maka muncullah berbagai merek di pikiran kita ya. Jadi kita kenal paracetamol ini, kita tidak tahu apa itu N-asetil para amifenol. Saya tidak peduli dengan hal itu. Yang saya tahu waktu saya sakit kepala, saya ambil Biogesik atau saya ambil Panadol. Dan barangkali beberapa dari saudara ada minum sebelum datang ke sini saudara ya. Karena pusing sakit kepala dengan kondisi mungkin atau apapun itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak cara untuk kita mengenal sesuatu. Dan cara yang paling banyak adalah kita mengenal sesuatu itu berdasarkan manfaatnya. Apa gunanya itu untuk saya? Dan itu adalah cara yang paling banyak. Waktu saya sakit kepala, yang saya tahu saya mau ambil Panadol atau Biogesik atau merek apapun itu. Karena saya tahu itu bermanfaat untuk menyembuhkan sakit kepala saya. Dan saya tidak terlalu peduli dengan kandungan kimianya dan saya tidak mau tahu. Nah tapi saudara, perlu diketahui bahwa sebagai orang Kristen, cara ini kita tidak bisa pakai saudara. Karena begini, banyak orang Kristen yang hanya mengerti kekristenan atau memperlakukan kekristenan itu dengan cara yang sama. Yaitu apa manfaatnya kekristenan itu untuk saya? Apa manfaatnya ketika saya percaya Yesus? Oke, saya percaya Yesus nanti kalau saya mati masuk surga. Oke, saya percaya Yesus, yaitu pada saat saya mengalami kesulitan, dia bisa tolong saya. Waktu saya sakit, dia bisa sembuhkan saya. Waktu ekonomi saya lagi sulit, dia bisa buka jalan untuk ekonomi saya. Tetapi saudara, kalau mungkin awal-awal saudara Bapak Ibu percaya Yesusnya model begitu, oke. Tapi saudara kalau sudah puluhan tahun jadi Kristen, saudara tidak bisa percaya Yesus hanya model begini. Nah karena itu saudara, dalam 1 bulan ini, 4 minggu ini, kita akan belajar mengenal Yesus lebih dalam. Bukan hanya berdasarkan manfaat apa yang saya dapat, tetapi siapa dia. Siapa dia dan apa yang dia kerjakan untuk umatnya. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengutip apa yang dikatakan oleh Bapak Gereja Anselmus. Dia katakan bahwa iman itu mencari dan menggali pemahaman terus menerus. Jadi kita memahami bahwa pribadi yang mengasihi kita itu, dia undang juga kita untuk kenal dia. Untuk lebih dalam memahami dia. Makanya tidak ada kesenangan terbesar bagi orang Kristen selain terus-menerus mengenal Tuhannya. Itu harusnya kita saudara ya. Orang Kristen, saudara dan saya harus punya kerinduan yang besar terus-menerus untuk mengenal Tuhan Yesus. Dan inilah kita akan pelajari. Saudara, hari ini kita akan mengulik lebih dalam ya. Siapa Yesus menurut Injil Matius? Bagaimana Matius menggambarkan siapa Yesus itu? Nah saudara, sebelum kita mengenal dan lebih bahas banyak tentang Yesus, saya ingin kita zoom out dulu Injil Matius ya. Karena kita perlu tahu bagaimana Matius menulis Injilnya dan untuk siapa, apa tujuannya. Dan saudara, saya berharap sekali ini tidak seperti kuliah ya. Kadang-kadang kalau sudah gali Alkitab sudah bilang, wah ini sudah kayak anak STT ini belajar. Enggak. Saya rindu saudara ketika saudara belajar selama series ini, saudara akan membaca Injil itu lebih dalam, lebih indah. Nah saudara, kita bisa menemukan keindahan yang begitu luar biasa dari Injil itu. Saudara, mari kita melihat latar belakang dari Injil Matius ini dulu.
Penulisnya kita tahu bahwa dia adalah Rasul Matius, dan yang penerima pertama adalah orang-orang Kristen yang punya latar belakang Yahudi. Jadi ini orang Kristen yang berlatar belakang Yahudi, yang dulunya adalah penganut agama Yahudi. Nah saudara, situasi apa pada saat itu ketika Matius menuliskan Injilnya? Paling tidak ada dua. Saudara, saat itu mereka mengalami krisis identitas. Kenapa? Karena mereka menghadapi tekanan, penganiayaan, baik itu dari kelompok golongan mereka, khususnya orang-orang Farisi, yang saat itu menekan mereka, mengucilkan mereka, karena mereka jadi Kristen. Wah, kamu ini sudah tidak taat lagi aturan nenek moyang kita. Kau sudah tidak taat lagi apa yang Tuhan sudah turunkan dalam hukum Taurat. Kamu jadi pengikut Yesus, kau sudah tinggalkan sabat, kau sudah tinggalkan sunat. Jadi mereka bingung. Ini mau gimana ini ya? Kristen atau jadi orang Yahudi? Mereka mengalami krisis identitas. Yang kedua, mereka juga menghadapi tekanan dari pemerintah Romawi yang konsisten menganiaya jemaat mula-mula pada saat itu. Nah saudara, itulah sebabnya kenapa Matius menuliskan Injilnya ini untuk meneguhkan iman mereka kembali. Mengingatkan mereka kembali bahwa Yesus, Raja Mesias yang dinubuatkan dalam perjanjian lama itu sudah datang. Yang kita sudah tunggu-tunggu lama sekali itu, dia sudah datang. Jadi saudara, ini latar belakang dari Injil Matius. Nah saudara, kalau kita mau melihat lebih dalam lagi ya, bagaimana Matius memotret Yesus, ini dia. Ya, Yesus adalah Mesias, anak Allah, Raja yang dijanjikan dan telah menggenapi nubuat-nubuat dalam perjanjian lama. Saudara, kalau kita baca Matius inilah yang paling banyak mengutip teks perjanjian lama. Nah, kurang lebih ada 68 teks. Nah saudara, makanya kalau kita baca Injil Matius itu ada seperti gini. Kamu telah mendengar firman, nah gitu ya, lalu dia kutip perjanjian lama. Seperti ada yang tertulis. Atau katanya, tidakkah kamu baca? Semua ini terjadi supaya genaplah apa yang telah difirmankan oleh kitab para nabi. Nah itu banyak saudara. Saudara akan ketemu itu ketika saudara membaca Injil Matius. Jadi saudara, ini gambaran dari Matius ketika dia mau menggambarkan Yesus sebagai seorang raja. Dan menariknya Bapak Ibu, pembukaannya Matius, dia cerita tentang apa? Kisah orang Majus. Ya. Dan itu tidak ada dalam Injil yang lain. Untuk menyatakan bahwa ini anak yang lahir ini bukan anak biasa. Dia adalah seorang raja. Walaupun dia lahir di tempat yang tidak biasa untuk seorang raja. Tapi lihatlah, orang-orang Majus dari timur itu datang dan cari raja yang baru dilahirkan. Dan carinya di istana Herodes. Yang gara-gara itu Herodes kena mental ya. Dia jadi hampir gila. Ini raja siapa lagi nih saudara ya. Nah saudara, kemudian kita lihat persembahan yang dibawa oleh orang-orang Majus yang rombongan itu. Bukan 3 orang ya Bapak Ibu ya. Rombongan, emas, kemenyan dan mur itu adalah persembahan untuk seorang raja. Jadi kita akan melihat ini lebih dalam lagi ketika Matius sudah membuka Injilnya dengan gambaran itu. Nah pertanyaannya, raja yang dijanjikan itu seperti apa? Ya, raja yang dijanjikan itu seperti apa? Mari kita melihat dan menelisik satu persatu Bapak Ibu ya. Yang pertama, raja yang dijanjikan itu adalah raja yang lahir dari keturunan Abraham dan Daud. Nah, kenapa 2 tokoh ini penting saudara? Kenapa ini penting? Dan kenapa Matius harus sebutkan ini? Karena yang pertama, Abraham itu adalah bapak leluhur orang Israel. Abraham adalah orang yang menerima perjanjian Tuhan awal. Dan dari dialah lahir bangsa Israel. Kita tahu ya, bapak leluhur bangsa Israel disebut patriarkat itu 3. Abraham, Ishak, Yakub. Dan di sanalah Tuhan mengikat perjanjian dengan Abraham ketika Abraham dipanggil keluar dari negerinya. Dan Tuhan mengatakan, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan olehmu semua kaum di muka bumi ini mendapat berkat. Itu janji. Dan kita sudah belajar itu di Natal yang lalu kalau tidak salah saudara ya. Perjanjian Abraham. Tuhan sudah kasih janji. Nah saudara, kemudian keturunan Abraham, ya berarti cucunya Abraham, Yakub, menjelang kematiannya, dia mengucapkan kalimat ini dalam Kejadian 49 ayat 10. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari anakku Yehuda. Dan tongkat pemerintahan dari antara kakinya sampai tiba
Dia yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Saudara permisi tanya, waktu itu sudah ada kerajaan Israel belum? Sudah ada? Belum ya. Yakub pada saat itu dia sudah di Mesir, ikut Yusuf, bawa semua keluarganya. Sebelum dia mati dia ucapkan ini, satu-satu anaknya. Nah saudara, kenapa sampai Yakub mengucapkan ini? Ini adalah sebuah nubuat. Bahwa nanti dari keturunan Yehuda akan lahir seorang raja. Nah makanya muncullah satu tokoh lagi, yaitu Daud. Daud yang dikenal sebagai raja yang sangat berkenan di hati Tuhan. Dan Daud adalah keturunan Yehuda yang menerima perjanjian kekal tentang kerajaan Allah. Saudara, ketika Daud mau membangun bait Allah, Tuhan kan bilang, bukan kau yang bangun. Anakmu nanti. Siapa? Salomo. Lalu dia bilang begini, aku akan membangkitkan keturunanmu, dialah yang akan membangun rumahku. Tapi saudara, ketika kita baca ayat ini berlanjut, kita akan menemukan bahwa Tuhan bilang begini, aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Oh, ini sebenarnya sudah belajar di Grow ya, dan saya juga mengucapkan selamat ya teman-teman Grow yang sudah lulus, luar biasa. Saudara, artinya bahwa nubuat ini bukan hanya untuk Salomo dan keturunan Daud saja. Karena kita tahu bahwa raja-raja keturunan Daud tidak ada yang bisa kerajaannya kokoh selama-lamanya. Selain dia yang ilahi, selain dia yang adalah raja yang kekal itu. Jadi saudara, ketika kita melihat ini perjanjian demi perjanjian, khususnya Abraham dengan Daud, maka Matius ini mau kasih tahu kepada pembacanya. Oke? Kamu tahu Yesus? Dia inilah keturunan Abraham dan Daud. Makanya di awal Injil Matius memulai dengan inilah daftar nenek moyang Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Saudara, bagi kita zaman sekarang, silsilah itu mungkin tidak terlalu penting. Betul ya? Ada saudara Bapak Ibu yang masih sampai saat ini menulis silsilah di keluarganya? Ada? Enggak ya? Beberapa tradisi itu masih sampai seperti itu. Bahkan ketika anaknya lahir untuk cari nama, khususnya nama Tionghoa, itu pergi tanya dulu di kampungnya, kampung halamannya itu supaya ada silsilahnya jelas. Tapi mungkin untuk zaman modern ini sudah tidak seperti itu Bapak Ibu. Paling itu kita tahu kita punya keluarga waktu nanti Imlek, ya, atau pas acara keluarga kawinan baru kumpul semua. Biasanya ini anak-anak kalau ketemu semua panggil, ai susu, langsung mamanya datang, buka ai susu itu ya, itu kau panggil kuku, gitu ya. Kalau enggak panggil oma apa, apa? Kau panggil oma apa? Itu panggil pekong, ya pekong. Biasanya cuma tahu peceng ya. Apa itu? Jadi kita itu kadang-kadang tidak mengerti lagi silsilah. Tapi untuk beberapa keluarga itu masih jaga. Tapi saudara, bagi orang Yahudi, silsilah itu sangat penting. Kenapa? Karena itu menunjukkan identitas mereka. Khususnya kalau bicara tentang keimaman. Nah, ini silsilah suku Lewi yang jaga. Bicara tentang keturunan raja, ini silsilah dari suku Yehuda. Nah saudara, itu menunjukkan identitas mereka. Bahwa mereka adalah umat pilihan, mereka menjaga keturunan mereka dengan baik. Dan itu juga bicara tentang ahli waris keluarga dan juga nama keluarga. Nah ini saudara. Saudara, apa yang sebenarnya Matius mau tunjukkan kepada pembacanya pada saat itu? Yaitu bahwa begini. Kau ingat semua perjanjian yang Tuhan sudah kasih. Dan semua janji Mesias itu sudah digenapi. Dengan kedatangan Yesus Kristus berhasilnya. Dan demikian juga kita. Kita juga banyak jatuh. Tetapi saudara, kita bisa melihat bahwa Allah tetap setia dalam perjanjiannya. Tidak dipengaruhi oleh kita. Karena dia adalah Allah yang setia. Itu atributnya. Itu sifatnya. Dan tidak akan pernah digantikan oleh apapun. Wah saudara, ini adalah penghiburan yang sangat menguatkan kita. Meneguhkan kita. Bahwa di dalam segala kelemahan kita pun Tuhan tetap setia. Nah saudara, ini yang pertama. Yang kedua, karena Kristus adalah Raja. Maka tentunya dia memimpin kerajaan. Dan kerajaan yang dia pimpin itu namanya kerajaan surga. Ya. Yang kedua, raja yang dijanjikan itu adalah raja yang menghadirkan kerajaan surga. Matius 4 ayat 17. Yesus memulai pelayanannya di depan publik
dengan mengatakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Nah saudara, Matius ini menggunakan istilah kerajaan surga, sama ya, kerajaan Allah, kerajaan surga itu sama. Dia itu gunakan lebih sering daripada Injil-Injil yang lain, kurang lebih 32 kali. Dan Matius ini yang banyak sekali menceritakan perumpamaan tentang kerajaan surga. Ya, ada satu pasal tuh dia kumpulkan semua perumpamaan tentang kerajaan surga. Nah saudara, ketika bicara tentang kerajaan surga atau kerajaan Allah, ini bukan hanya sekedar ungkapan biasa, tetapi jelas itu mempunyai makna teologis. Nah apa itu? Saudara, sebagian itu sudah kita belajar di kelas Grow. Nanti di dalam seri Prapaskah kita akan belajar lagi tentang kerajaan surga ya, atau kerajaan Allah. Tapi hari ini kita akan melihat paling tidak dua saja saudara ya. Yang pertama, mari kita lihat sebenarnya apa maksud kerajaan surga itu. Yaitu dia menegaskan tentang asal kerajaan itu. Dari mana kerajaan yang Yesus bawa? Yaitu dari surga. Bahwa ketika Yesus datang ke dalam dunia ini, dia tidak mendirikan politik baru. Dia bukan mau membasmi kerajaan Romawi yang saat itu menjajah bangsa Israel, bukan. Tetapi yang dia bawa adalah kerajaan Allah yang datang melalui diri atau pribadi Kristus. Bukan untuk memulihkan atau membasmi penjajah atau musuh dari Israel, tapi dia memulihkan hati manusia. Dia memulihkan relasi manusia dengan Allah. Jadi saudara, Yesus datang bukan untuk membawa tongkat atau pedang, tapi dia membawa kasih. Dan ini yang salah dimengerti oleh orang-orang Yahudi pada saat itu. Oke, Yesus datang, oke, Yesus sudah melakukan tanda-tanda mujizat, oke, tapi tunggu, mana pedangnya? Tunggu, mana nih? Kita tidak dikumpulkan nih, mau lawan nih bangsa Romawi. Tunggu, matinya disalib. Apa ini? Ini bukan ini Mesias. Bukannya seperti ini yang kami tunggu. Saudara, ini salah mengerti oleh orang-orang Yahudi pada saat itu. Yesus datang untuk memberitahu bahwa kerajaan yang saya bawa ini bukan dari dunia ini. Yohanes 18 ayat 36 ketika dia di depan Pilatus, dia bilang kerajaanku bukan dari dunia ini. Kalau dari dunia ini semua pengikutku itu sudah pasti akan membasmi kamu. Tapi kerajaanku ini adalah dari surga. Yesus bukan hanya memberitakan kerajaan, tapi dia adalah raja yang membawa pemerintahan Allah turun ke bumi. Ini yang pertama saudara. Ketika bicara tentang kerajaan surga, Yesus mau tekankan asal kerajaan itu. Dan yang kedua, Yesus mau membuat kontras ya, antara kerajaan surga dan kerajaan dunia. Kerajaan surga dan kerajaan dunia. Saudara, kita lihat sekarang sebenarnya ini sangat tegas dalam khotbah-khotbah Yesus, khususnya khotbah-khotbah di bukit. Ya, contohnya, Yesus kan bilang, kamu sudah mendengarkan firman, jangan membunuh. Setiap orang yang membunuh dia harus dihukum. Tapi aku berkata kepadamu, barang siapa yang marah kepada saudaranya, bahkan memaki saudaranya kafir, ya, dia akan dihukum. Artinya saudara, kalau bicara tentang mau membunuh, tidak perlu kita menghabisi nyawa orang baru dikatakan membunuh. Yesus bilang apa? Engkau marah kepada saudaramu. 1 Yohanes pasal 3 bilang engkau membenci saudaramu. Engkau membunuh. Jadi ini adalah kontras antara kerajaan Allah dengan kerajaan dunia. Bicara tentang zina, bukan hanya bicara tentang bagaimana waktu pada saat melakukan zina. Tapi Yesus bilang apa? Barang siapa memandang wanita dan dia berhasrat, nafsu lihat, dia sudah bersinah di dalam hati. Kayak orang kan tanya, mana ada ayatnya pornografi itu dosa? Ada, Yesus sudah bilang itu. Barang siapa memandang seseorang, lalu dia bernafsu, dia sudah bersinah dalam hatinya. Kamu sudah mendengar firman, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tapi aku berkata kepadamu, kasihi musuhmu. Berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu. Kamu biasa memberi di sudut-sudut jalan. Aku berkata kepadamu. Siapa yang memberi dengan tangan kiri, tangan kanan, biarlah tangan kirinya tidak usah tahu. Saudara, ini adalah nilai-nilai kerajaan Allah yang Yesus ajarkan. Ketika dia bawa beritakan kerajaan Allah itu, dia ingin kita sebagai anak-anaknya juga hidup sebagai warga kerajaan Allah. Makanya pertanyaannya ini saudara, kamu ini warga kerajaan apa?
Surga atau dunia? Hidupmu ini ada di dalam pemerintahan siapa? Surga atau dunia? Makanya setiap kita itu dikenal dari buahnya. Setiap pohon dikenal dari buahnya. Bapak Ibu Saudara, rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, kehidupan kekristenan yang terlihat baik ini, kalau dilihat dengan orang-orang yang tidak percaya Yesus, sebenarnya sama. Betul enggak? Ya, orang berbuat baik, kita juga berbuat baik. Orang melakukan bakti sosial, orang Kristen juga melakukan bakti sosial. Orang melakukan ini, kita juga melakukan ini. Kurang lebih sama sebenarnya. Tapi apa yang menjadi perbedaan orang Kristen dengan bukan orang Kristen? Dasar kita berbeda. Ketika orang melakukan hal-hal yang baik, mereka rindu itu supaya mereka menjadi berarti. Supaya apa yang mereka lakukan, perbuatan baik mereka itu diperhitungkan untuk nanti kehidupan yang akan datang. Supaya mereka menjadi orang-orang yang bisa memberikan sumbangsi dan akhirnya kita lihat bahwa semua itu adalah saya. Tetapi sebagai orang Kristen ketika kita melakukan hal-hal yang baik, dasar kita adalah Kristus. Makanya ini tema yang terus menggema di dalam visi GKKA, yaitu bagaimana jemaat menjadi jemaat yang berpusat pada Kristus. Supaya kita melakukan ini itu bukan lagi untuk kita, tetapi karena Kristus. Saudara, makanya di dalam akhir khotbah di bukit, Yesus bercerita tentang apa? Dua macam dasar. Rumah yang dibangun di atas batu dan rumah yang dibangun di atas pasir. Yang pasir itu gampang hancur. Yang di atas batu itu yang kokoh. Ini dasarnya saudara, Kristus. Kalau kita melakukan ini dan itu tapi dasar kita bukan Kristus, saudara saya yakin kita itu gampang kecewa, gampang marah, merasa tidak dihargai, tidak lagi kita melakukan ini karena dasar kita salah. Dasar kita adalah kita mau mencari penghargaan diri. Tapi ketika kita tahu dasar kita Kristus, maka kita mempunyai alasan yang tepat untuk melakukan itu. Nah saudara yang dikasih Tuhan, ini dua makna kerajaan Allah. Nanti nextnya kita akan lihat di seri Prapaskah saudara ya. Nah saudara, yang ketiga, raja seperti apa yang digambarkan oleh Matius, yaitu dia adalah raja yang menderita, bangkit, mati dan bangkit. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, untuk negara-negara monarki, ya monarki itu negara yang dipimpin oleh raja atau dipimpin oleh kaisar atau dipimpin oleh sultan. Hal yang wajar ketika kita melihat bahwa raja itu ketika dia datang atau katakanlah dia berkunjung atau melakukan satu perjalanan, dia itu jalan di karpet merah, dibawa oleh kereta kerajaan atau kalau zaman sekarang itu dengan mobil yang mewah, dikawal oleh pengawal, kemudian dengan tiupan trompet, pakai mahkota dengan segala aksesoris. Itu hal yang wajar. Bahkan ketika raja atau ratu atau kaisar itu berkunjung ke satu negara, perlengkapannya juga luar biasa. Nah saudara pernah satu kali Ratu Elizabeth yang kedua almarhumah, ketika dia mengunjungi Amerika Serikat, dia tentu membawa banyak sekali barangnya. Dan biasanya begitu, wartawan kan sering penasaran, berapa banyak sih Ratu Elizabeth itu bawa barang. Nah gitu ya kurang lebih saudara ya. Akhirnya wartawan Inggris ketika ditanya dia akan cerita dengan bangga tentang ratunya. Oh ratu kami itu bawa barang 2 ton. Wah astaga saya bayangkan kita saja kalau mau naik pesawat itu kita baku ukur-ukur, kita timbang-timbang. Cukup tidak gitu ya. Nanti kalau tidak lebih kita akan bayar lebih. Nah saudara kalau untuk seorang ratu tidak masalah. Dia akan bawa apa? Bajunya. Setiap acara dia sediakan paling tidak 2-3 baju. Dan setiap kali dia berkunjung dia siapkan baju untuk kedukaan. Kemudian dia belum lagi bawa semua perhiasannya. Belum bawa katanya itu ya, dia sampai bawa dudukan toilet khusus dari kulit kambing ya. Jadi dia bawa semua khusus untuk dia. Bawa darahnya sendiri untuk cadangan. Bawa peralatan medisnya, bawa dokternya, pengawal. Saudara kalau mau didaftarkan itu banyak sekali. Dan kita bilang cocok nih, dia memang ratu, cocok. Tetapi saudara waktu kita membaca tentang kisah Natal, kisah kedatangan Yesus sebagai raja itu, ada gambaran yang sangat berbeda. Bahwa raja semesta alam itu datang dengan segala kerendahan. Datang dengan segala keinahan. Tidak ada sambutan, tidak ada peralatan mewah dan semua yang di luar dari jangkauan kita. Bahkan kita pun mungkin tidak mengalami seperti itu. Tapi dia mengambil rupa itu, dia mengambil jalan itu dan dia mau menunjukkan kepada saudara dan saya. Dia adalah Raja Mesias yang adil dan penuh damai.
Makanya dalam Matius 21 ketika Matius menceritakan Yesus masuk ke Yerusalem, Yesus datang masuk tidak naik kuda, tidak bawa senjata perang. Tapi dia katakan, lihat rajamu datang, dia adil dan jaya. Dia lemah lembut dan menunggang seekor keledai. Keledai muda, anak keledai betina. Dan Matius bilang, tuh sudah tergenapi semua. Dia datang sebagai raja di dalam segala kerendahannya. Saudara yang dikasih Tuhan, raja yang datang itu menderita. Kalau kita baca Matius ya, menggambarkan kisah salib itu. Matius itu menggunakan banyak simbol kerajaan yang diubah jadi ejekan, saudara. Parodi. Ya, saya akan bacakan dalam Matius 27 ayat 28 ya. Dikatakan begini, mereka meninggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Ini parodi busana raja ini. Dikasih pakai jubah ungu. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruh di atas kepalanya. Ini parodi dari mahkota kerajaan. Lalu dikatakan mereka memberinya sebatang buluh di tangan kanannya. Ini parodi tongkat kekuasaan. Lalu kemudian mereka mengambil lalu memukul dia. Lalu kemudian dia berlutut, orang-orang berlutut dan mengolok-ngolok dia. Salam hai raja orang Yahudi. Dan kita lihat tulisan di salib itu kan. Yesus raja orang Yahudi. Nah ketika disalib, itu parodi tentang tahta kerajaan. Saudara jemaat yang dikasih Tuhan, Natal menunjukkan bahwa Mesias hadir di dalam segala kerendahan dan kehinaan. Dan bagaimana bisa Raja semesta alam itu hadir dan membatasi dirinya sedemikian rupa. Dia yang mengatur dan memerintah segala alam semesta, tetapi dia lahir dalam segala kehinaan. Dan ini adalah satu fakta yang mengejutkan yang tidak mungkin bisa kita pahami yang pernah terjadi di dalam sejarah. Saudara, tetapi disitulah kita melihat keindahan Injil. Ada sebuah paradoks yang sangat nyata. Bahwa ketika dunia melihat Yesus adalah raja yang gagal, raja yang terkutuk. Tetapi di mata Allah, dia adalah raja yang menang. Salib itu menjadi tahta sejati di mana Mesias menegakkan keadilan dan kasih Allah. Dan di atas kayu salib itulah melalui kematiannya Raja Mesias menaklukkan musuhnya yang terbesar, yaitu dosa. Nah saudara, ini menggenapi apa yang sudah ditulis dalam perjanjian lama tentang korban. Korban itu gambaran tentang nanti akan ada anak domba Allah yang sejati yang akan dikorbankan. Saudara, makanya kita sekarang datang ke gereja, enggak bawa kambing embe-embe lagi kan ya. Kita enggak perlu lagi korban. Kenapa? Karena Yesus sudah menggenapi itu. Satu kali untuk selamanya. Yesus berkata dalam perjamuan malam, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan untuk banyak orang bagi pengampunan dosa. Nah saudara, tetapi salib bukan akhir dari segalanya. Kematian bukan akhir dari sang raja, tapi menjadi pintu menuju kemenangan, yaitu kebangkitan Yesus. Wow, saudara, luar biasa. Jadi melalui kebangkitannya Yesus mengalahkan musuh terbesar yang selanjutnya, yaitu maut, kematian kekal. Sehingga kita sebagai anak Tuhan, orang-orang percaya, kematian itu sudah bukan lagi menjadi satu hal yang sangat menakutkan. Karena kita tahu bahwa kematian itu menjadi pintu kita bertemu dengan Sang Pencipta kita. Nah saudara, di Grow kita belajar tentang Yesus yang mati, Yesus yang bangkit. Kenapa? Karena dia mempunyai dua natur. Ya, dia adalah Allah, dia adalah manusia. Pada saat dia mati dalam keadaannya sebagai manusia. Tapi dia adalah Allah dan dia tidak mungkin bisa mati. Makanya kematian tidak bisa menguasai dia. Yesus tidak perlu ngomong, kalau ada 9 nyawa, enggak perlu ada 9 nyawa. Dia punya hidup itu. Dia bangkit, dia kalahkan maut. Saudara, kebangkitan Yesus inilah yang menjadi peralihan dari penderitaan menuju kemuliaan kerajaan surga. Saudara, inilah inti berita Injil. Rekan-rekan, kalau kita perhatikan ya, Matius mencatat tentang kelahiran Yesus. Ada satu Injil lagi juga yang menceritakan tentang kelahiran Yesus. Injil apa Bapak Ibu? Ada yang tahu?
Lukas, ya, yang cerita tentang Maria. Dua Injil yang lain, Markus dengan Yohanes, tidak cerita tentang kelahiran Yesus. Markus langsung awali dengan inilah Injil, lalu Markus langsung cerita pelayanannya Yesus. Nanti kita akan belajar minggu depan bagaimana Markus menggambarkan Yesus adalah hamba, dan hamba itu tidak perlu ditahu silsilahnya. Yohanes menggambarkan Yesus sebagai firman, dia adalah Allah yang menjadi manusia, tidak perlu silsilah. Tetapi saudara yang menarik, 4 Injil ini sama-sama sepakat cerita tentang penderitaan, kematian, dan kebangkitan Yesus. Semuanya ada. Kenapa saudara? Karena itulah inti berita Injil. Yesus datang, mati, mengalahkan maut, dan dia bangkit, mengalahkan maut. Saudara, itulah inti berita Injil, menyelamatkan kita. Saudara, permisi tanya. Sebagai orang percaya yang sudah begitu lama kita jadi orang Kristen, apakah berita Injil itu masih menggetarkan hati kita? Waktu setiap kali tahu bahwa kebenaran Kristus menyelamatkan saya, memberikan dirinya, dia sudah mati menggantikan saya dan dia hidup untuk saya. Saudara, apakah Injil itu masih menggetarkan hatimu? Ataukah mungkin sudah begitu banyak berita-berita di dunia ini yang sudah mengacaukan pikiran kita? Kalau kita belanja, aduh harga naik lagi, beras naik lagi, telur naik lagi, itu yang bikin kita kacau. Lihat market, naik, turun, hijau, merah, itu kok kayak ularnya tidak tentu sekali gitu. Kita khawatir. Kita lihat lagi pengangguran bertambah banyak, banyak toko tutup. Menggelisahkan kita. Tapi saudara, hari ini saya bertanya kembali kepada saudara. Apakah Injil itu masih menjadi penghiburan bagimu? Masih menjadi kekuatan bagimu, sehingga engkau tetap melangkah di dalam iman, percaya kepada kabar baik itu. Injil, yaitu kematian dan kebangkitan Kristus. Selanjutnya saudara, raja seperti apa Yesus itu? Dia adalah raja yang menyertai umatnya. Immanuel. Saudara, sejak awal hingga akhir Injil Matius ini membuat satu bingkai teologis yang sangat indah tentang Immanuel. Waktu awal Injil Matius itu dia sudah buka dengan apa? Mereka akan menamakan dia Immanuel, Allah yang menyertai kita. Kemudian tengah-tengahnya Matius ulang lagi dalam perkataan Yesus, sebab di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Immanuel. Nah kemudian dia tutup dengan apa? Amanat agung. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Immanuel. Saudara, inilah keindahan firman Tuhan. Bukan hanya sekedar bagaimana Tuhan mengiluminasikan penulis-penulis menulis kitab-kitabnya, tapi mereka memakai gaya bahasa yang sangat indah, sehingga menekankan, ini loh yang kau harus lihat, bagaimana Kristus, dia adalah Immanuel, Allah yang menyertai kita, Raja yang turun dan tinggal bersama dengan kita, memerintah bersama dengan umatnya. Saudara, Raja Immanuel itu memimpin kita, menyertai kita, bukan hanya untuk mau sekedar memuaskan apa yang kita inginkan. Oh, dia menyertai kita, apa yang saya doakan semuanya saya minta, semua Tuhan kasih. Oh, Tuhan Immanuel itu adalah Tuhan yang memuaskan ambisiku. Bukan, saudara. Raja Immanuel itu adalah Raja yang menyertai kita dalam apa? Dalam proses pemuridan kita. Dia memimpin perjalanan iman kita. Disitulah dia menyertai kita. Jadi saudara, dalam susah senang, Raja Immanuel itu bersama dengan kita. Ketika kita mengalami masa-masa yang baik, semua lancar-lancar, baik-baik. Bagaimana kita mengatakan itu Immanuel? Ya yes, Tuhan bersama dengan saya. Tuhan mencukupkan apa yang saya butuhkan. Tapi dalam masa-masa kesulitan, bisakah kita juga tetap mengatakan dia adalah Allah Immanuel? Ya. Dia memimpin kita dalam masa-masa berat supaya kita tidak digoyahkan. Perjalanan iman kita tetap berjalan bahkan di dalam masa-masa kesulitan sekalipun. Dan dia Raja Immanuel yang sama yang juga memimpin kita dalam misi memuridkan orang lain. Nah saudara, inilah menarik sekali saudara. Kita dimuridkan, kita pun memuridkan. Makanya ini yang terus dibawa, visi ini dibawa oleh GKKA ya.
Dalam tahun ke depan, saudara akan lihat bagaimana menolong kita menjadi jemaat yang berpusat pada Kristus, yang bertumbuh melalui pemuridan, dan menjadi dampak bagi banyak orang. Dan percayalah saudara, Tuhan bersama dengan kita. Saudara, saya menutup gambaran ini dengan kalimat ini. Bingkai tema besar Injil Matius, yaitu Yesus adalah Raja yang dijanjikan, yang datang membawa kerajaan Allah, yang menang melalui kematian dan kebangkitannya, dan menyertai umatnya selama-lamanya. Pertanyaannya, so what? Ya, saudara, saya rindu kita tidak berhenti hanya sekedar kita memahami. Tapi sekarang bagaimana kita merefleksikan itu. Makanya saya membawa 3 pertanyaan yang untuk kita renungkan bersama. Saudara, yang pertama adalah apakah Yesus sungguh-sungguh menjadi Raja dalam hidup kita? Bagi kita yang hidup di negara Indonesia di mana pemerintah dipimpin oleh presiden, kita tidak terbiasa dipimpin oleh raja. Ya, yang kita tahu itu di rumah ada raja. Di rumah siapa raja, saudara? Suami atau istri? Ya, biasanya bilang suami adalah kepala, istri lehernya. Istri yang setir itu suaminya. Kalau nanti kalau sudah ada anak muncul itu, ini anak yang jadi raja di rumah. Saudara, artinya apa? Raja itu pokoknya apa yang dia mau kita ikut. Dan memang betul saudara, kita lihat kan kalau di negara kita ketika ada satu ketetapan, kebijakan, tidak disetujui, wah kita komplain, kita protes, kita petisi begitu ya, demo. Tapi kalau dalam pemerintahan raja, mana ada yang berani begitu? Raja ngomong apa, ikut. Raja ngomong apa, ikut. Ketetapannya itu menjadi titah dan aturan bagi seluruh kerajaan. Dan itulah yang sebenarnya digambarkan tentang Yesus sebagai raja. Alkitab dengan jelas menekankan bahwa Yesus atau Allah adalah Raja alam semesta. Dia mencipta, dia menetapkan segala sesuatu, dia berdaulat. Dan kita tahu dia adalah Raja. Tetapi di dalam keberdosaan kita singkirkan Raja itu. Kita suruh dia turun dari tahta. Saya yang duduk di sana. Nah saudara, saya ingat sekali dalam ketika remaja, ini adalah gambar yang saya paling ingat ya. Di KTB. Yaitu waktu saya sebelum percaya Yesus, saya yang duduk di sana. Ya, Yesus tidak di sana. Jadi makanya saya atur semua urusan kehidupanku. Tetapi setelah saya percaya Yesus, ganti. Dia yang duduk di tahta, saya yang turun. Nah saudara, saya coba memodernkan ya gambar ini dengan memasukkan saya sendiri. Ya saudara ya. Nah saudara, saya membayangkan Nita ini ya, sebelum percaya Yesus, mirip jadi. Ya, oke lah ya. Saudara, sebelum percaya Yesus, pusat hidup adalah saya. Ini dada, isinya saya semua. Ya iya, saya semua. Urusanku saya atur. Tetapi ketika percaya Yesus, saya harus turun. Yesus yang jadi pusat hidup. Nah saudara, saya membayangkan bahwa ketika dalam perjalanan iman kita, dalam proses kita terus menerus berperang dengan keinginan daging kita, kadang-kadang kita bilang begini, oke Tuhan, kau duduk di tahta, tapi kita duduk berdua ya. Saya juga mau duduk di sampingmu, kita atur sama-sama. Nah saya minta ChatGPT buatkan, dia bilang tidak boleh. Itu melanggar kebenaran firman Tuhan. Ini ChatGPT lebih rohani daripada hamba Tuhan yang minta ya. Saya minta buatkan saya duduk berdua sama Yesus di tahta. Nggak boleh ya, dia tidak kasih saudara ya. Saudara, itulah kita kadang-kadang. Kita mengaku Yesus sudah adalah Raja, tapi kita mau memerintah sama-sama. Tuhan, engkau dapat kemuliaan, saya juga ya. Saya juga. Tuhan izinkan saya juga atur hidupku. Nanti kau bantu-bantu saja, kalau saya lagi susah baru kau tolong saya. Itu kita. Tapi ketika kita tahu bagaimana menempatkan Kristus sebagai Raja, artinya Nita turun dari tahtamu. Kristus yang duduk di sana, Kristus yang memerintah hidupmu. Dan itulah kita sebenarnya saudara. Pertanyaannya, apakah kita sungguh-sungguh memberikan Kristus untuk memimpin hidup kita? Saudara, saya mengutip apa yang dituliskan oleh Charles Spurgeon. Dia katakan, jika Kristus Raja, maka semua orang yang setia kepadanya harus menaati perintah-perintahnya. Kesetiaannya kepada Kristus berarti hidup dalam ketaatan pada ajaran-ajarannya. Mengaku setia kepada Raja, tetapi hidup dalam pemberontakan terhadap hukum-hukumnya sama saja dengan pengkhianatan. Yes. Timothy Keller mengucapkan kalimat ini.
engkau belum sungguh-sungguh menjadi seorang Kristen kalau hanya menerima Yesus sebagai juru selamat tetapi belum menobatkannya sebagai Raja. Mengaku Yesus adalah Tuhan berarti kita mengaku bahwa tidak ada satu bagian pun dari hidup kita yang bukan miliknya. Semuanya adalah milik Yesus. Bapak, Ibu, Saudara, bagaimana Anda menggunakan waktu? Bagaimana saudara menggunakan uang? Bagaimana saudara menggunakan tenaga saudara? Apakah itu hanya untuk kesenangan kita saja? Ataukah kita sungguh-sungguh memikirkannya untuk kerajaan Allah? Yang kedua saudara, pertanyaannya adalah apakah kita hidup sebagai warga kerajaan surga? Sebagian dari kita ini punya pengalaman berkunjung ke luar negeri. Ya, satu atau beberapa hal yang kurang lebih mirip itu kalau orang Indonesia pergi ke luar negeri. Satu, belum makan kalau belum makan nasi. Nah gitu ya. Yang kedua, pasti bawa lombok, sambal. Apalagi orang Makassar, dia bawa juga jeruk nipis. Nah saudara ya, itu jadi ciri-ciri khas kita sebagai orang Indonesia itu ada, melekat. Nah saudara, kalau namanya kita berkunjung ke satu negara itu namanya pendatang ya. Pengunjung. Kita tidak bikin KTP di sana, kita tidak bermaksud menetap di sana karena kita akan kembali ke tempat asal kita, warga negara kita ini Indonesia. Nah saudara, itu gambaran yang dipakai oleh 1 Petrus tentang kita ini warga negara kerajaan surga. Engkau adalah pendatang di dunia ini. Tidak lama-lama kita di sini. Nah saudara, ketika kita tahu bahwa kita ini adalah warga kerajaan surga, maka kita pun harus hidup berdasarkan hukum-hukum dan standar kerajaan Allah. Dan oleh karena itu, ketika kita bicara atau belajar tentang bagaimana harus hidup benar, harus hidup baik, itu bukan hanya sekedar etika moral, tapi itulah identitas warga kerajaan surga. Nah saudara dikasih Tuhan, ketika kita sadar bahwa kita adalah warga kerajaan surga, saudara perhatikan hal ini. Banyak hal terjadi di dunia ini tidak sesuai dengan harapan kita. Sakit, pergumulan, air mata. Kenapa Tuhan izinkan itu saudara? Supaya hati kita tidak cinta dunia ini. Saudara, saya merenungkan ini ya. Pergumulan ada, masalah ada. Itu supaya Tuhan ingatkan loh. Memang bukan di sini tempatnya kita. Bukan di sini. Makanya C.S. Lewis dalam bukunya Kristen Asali ya, Mere Christianity, dia bilang begini. Ketika aku menemukan dalam diriku suatu kerinduan yang tidak dapat dipuaskan oleh apapun di dunia ini, maka penjelasan yang paling mungkin adalah bahwa aku diciptakan untuk dunia yang lain. Itulah surga. Nah saudara, karena itu orang-orang Kristen adalah orang-orang yang paling bersemangat untuk berdampak bagi dunia. Karena kalau saudara kita baca dalam sejarah, Anda akan menemukan banyak orang Kristen yang berbuat paling banyak untuk dunia yang sekarang. Justru mereka lah orang yang paling memikirkan dunia yang akan datang. Sejarah membuktikan orang-orang Kristen lah yang banyak berkecimpung di dunia pendidikan. Di dunia kesehatan, buka sekolah, buka rumah sakit. Orang-orang Kristen lah yang membawa sebuah perubahan dalam dunia sosial. Perbudakan dihapuskan, banyak hal yang ditegakkan, kebenaran. Kenapa? Karena mereka lah orang-orang yang punya visi kerajaan Allah. Di sini ada banyak orang tua. Orang tua waktu kita mengarahkan anak-anak itu ambil jurusan atau pekerjaan. Apa yang kita ajarkan kepada anak-anak? Yang mana cuannya yang paling banyak? Yang mana pekerjaan yang tidak bisa digantikan oleh AI? Mungkin itu. Tetapi saudara, sekarang bagaimana kita membawa visi kerajaan Allah itu dalam hidup kita? Yaitu adalah dimanapun engkau nanti nak, kau harus berdampak di dalam bidangmu. Anak-anak muda di sini, ketika engkau mencari jurusan, mencari pekerjaan, sekarang pikiranmu adalah bukan hanya sekedar di mana saya dapat cuan, yang dapat saya punya masa depan yang cerah. Tetapi di mana saya bisa berdampak bagi kerajaan Allah. Tuhan taruh saya di sana, apa tujuannya? Nah saudara akan melihat bahwa orang-orang yang memiliki visi kerajaan Allah adalah orang-orang yang paling ingin berdampak bagi dunia ini. Makanya belajar baik-baik. Kalau mau sungguh-sungguh berdampak bagi kerajaan Allah. Dan yang terakhir saudara, apakah kita setia membawa berita kerajaan surga itu
ke dunia. Saudara, Matius memang menuliskan Injilnya untuk orang-orang Yahudi, Kristen. Dan kita membaca bahwa Matius itu ceritakan pelayanan Yesus itu ditujukan untuk Yahudi. Tidak ada cerita Yesus berbicara dengan perempuan Samaria, tidak ada. Karena memang di situ Matius khusus menceritakan bahwa Yesus melayani orang Yahudi. Yesus bahkan mengutus para rasul itu menjalankan misi hanya untuk domba-domba, untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jangan pergi kemana-mana, jangan pergi ke bangsa lain, jangan juga pergi masuk ke kota Samaria. Tetapi saudara, kita bersyukur ya, Matius tidak berhenti di sana. Dia tutup Injilnya dengan amanat agung. Pergi, jadikan semua bangsa muridku. Injil bukan hanya untuk orang Israel. Injil bukan hanya untuk suku Yahudi, suku Tionghoa, suku Toraja, bukan hanya untuk itu. Tapi Injil adalah untuk semua bangsa. Dan saudara, Kristus telah mengalahkan kuasa iblis, kuasa dosa. Kerajaan Allah sudah datang, tapi belum selesai. Sudah, tapi belum selesai penggenapannya. Dan kita jadi agennya sekarang, saudara. Dan tugas kita membawa kerajaan Allah itu. Saudara, jangan kita pikir bahwa Yesus sudah menang, sudah saya selesai, saya santai-santai. Enggak, Wahyu menceritakan bahwa iblis itu makin gencar menjelang hari penghukumannya. Jadi umat Tuhan, engkau dan saya, engkau tidak boleh lengah. Justru kita harus lebih giat bagi kerajaan Allah. Dan saudara, tugas yang diberikan kepada kita ini adalah tugas yang mulia. Ketika saudara memberitakan kerajaan Allah, cerita tentang Yesus, entah saudara sebagai orang tua mengajarkan kepada anak, atau kita cerita kepada relasi teman kita. Saudara, kita sedang menggoncangkan kerajaan iblis yang sudah hancur itu. Dan kita melanjutkan penggenapan kerajaan Allah di muka bumi ini. Saudara, bawa pulang 3 pertanyaan renungan ini. Silakan diskusikan dengan pasangan, dengan anak. Pikir-pikir, apakah saya sudah menempatkan Kristus sebagai Raja dalam hidupku? Apakah saya hidup sebagai warga kerajaan Allah? Dalam tokoku saya menerapkan sistem ekonomi atau katakanlah mengerjakan bisnis saya sebagai warga kerajaan Allah. Dan ketika saya bekerja sebagai warga kerajaan Allah. Dan apakah saya setia untuk memberitakan kerajaan Allah? Mari kita berdoa bersama.